Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismail Madani. Kali ini saya akan menampilkan PowerPoint dengan tema dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih membaca dan mendemonstrasikan bacaan surah Ar-Rahman ayat ke-33 dan Al-Mujadilah ayat ke-11. Dan yang kedua yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk berdiskusi tentang hukum bacaan Al-Qamariyah dan bacaan Al-Syamsiyah. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik mengkaji hukum bacaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Mari kita baca bersama-sama surah Ar-Rahman ayat ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Baik, dilanjutkan kepada surah Al-Mujadilah ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baiklah, sekarang saya lanjutkan setelah pembacaan surah Ar-Rahman ayat ke-33 dan Al-Mujadilah ayat ke-11, kita lanjutkan bagaimana hukum bacaannya yang terdapat di surah Ar-Rahman ayat ke-33 dan Al-Mujadilah ayat ke-11. Namun di sini yang saya jelaskan bagaimana hukum bacaan alif lamnya. Alif lam itu selalu dihubungkan dengan nama benda atau perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang disebut alif lam ta'rif. Apabila alif lam ta'rif ini bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka hukum bacaannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama alif lam qamariyah, sedangkan yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Al-qamariyah adalah hukum bacaan di mana al bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Sedangkan huruf-huruf qamariyah diantaranya adalah alif, ba, win, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Sedangkan al-syamsiyah adalah hukum bacaan di mana al bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Sedangkan huruf syamsiyah diantaranya adalah ta, ta, shod, ro, ta, bod, zal, nun,
dal, sin, dhad, za, shin, lam. Sedangkan perbedaan antara al-qamariyah dengan al-syamsiyah itu, kalau al-qamariyah huruf lamnya itu dibaca dengan lafal yang jelas dan tidak mengikuti huruf setelahnya. Sedangkan al-syamsiyah itu adalah huruf lam tidak dibaca dan lafalnya masuk dalam huruf setelahnya atau melebur terhadap huruf setelahnya. Contohnya kalau al-qamariyah yang lamnya itu dibaca jelas, contohnya wal 'adiyati dhabha. Jadi alnya itu dibaca jelas. Contohnya lagi wal yaumil mau'ud. Jadi lamnya itu dibaca. Wa hadzal baladil amin. Jadi alnya juga dibaca. Contoh lagi wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Itu contoh yang lam qamariyah. Jadi kalau lam qamariyah itu bacaan alnya itu dibaca jelas. Sedangkan contoh yang al syamsiyah atau lam syamsiyah itu contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu alnya seperti di lafaz ar-Rahman itu jadi langsung masuk ke huruf setelahnya. Jadi alnya itu tidak dibaca atau lamnya itu tidak dibaca, langsung masuk ke makharijul hurufnya ra. Contohnya lagi malikin nas. Jadi alnya di lafaz an-nas itu alnya itu tidak dibaca, akan tetapi melebur langsung masuk ke huruf nun. Contohnya lagi Allahus Samad. Kemudian contohnya lagi wattini wazzaitun. Itu tadi contohnya dari bacaan al-qamariyah dan contohnya al-syamsiyah. Itulah tadi untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.